Baik, saat ini sudah bergabung bersama kami Pak Al Araf, pengamat militer dan juga Ketua Sentra Inisiatif. Langsung saja Pak Araf, kalau Anda melihatnya kasus ini proses hukumnya sudah diambil alih oleh TNI, seperti apa pengawalan yang paling tepat agar kasus ini bisa terkontrol? Ya, memang kekerasan dan kejahatan yang terjadi ini satu tindakan yang kejam dan keji serta tidak manusiawi ya. Sehingga kemudian tindakan seperti ini yang dilakukan oleh oknum aparat militer tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Dalam negara hukum tentu upaya-upaya mengungkap kasus kejahatan seperti ini harus diadili dalam satu peradilan yang fair and trial, peradilan yang adil dan baik. Dan dalam peradilan umum lah proses kejahatan seperti ini seharusnya diadili. Pemerintah, Presiden bisa memerintahkan kepada Panglima TNI sesungguhnya untuk menggunakan pasal 65 Undang-Undang TNI nomor 34 2004 yang menyebutkan bahwa apabila anggota militer terlibat dalam tindak pidana umum maka diadili dalam peradilan umum, apabila terlibat dalam tindak pidana militer maka diadili peradilan militer. Kejahatan yang terjadi terhadap warga Aceh tersebut merupakan satu kejahatan yang tergolong dalam tindak pidana umum sehingga satu proses peradilannya harus dilakukan melalui peradilan. Sebenarnya ini yang dilakukan dalam upaya mengungkap kejahatan yang terjadi gitu. Jika pemerintah mau melakukan upaya menegakkan hukum dalam konteks negara hukum yang benar, karena di dalam negara hukum ada azas prinsip bahwa warga negara harus sama di hadapan hukum atau equality before the law. Siapapun warga negara Indonesia harus tunduk atas satu kedudukan hukum yang sama. Gitu. Tapi apakah ada urgensi khusus sehingga Anda melihat bahwa peradilan umum lebih tepat untuk menangani kasus ini? Ya, urgensi khusus adalah hal ini merupakan suatu keharusan konstitusional, Mbak. Karena prinsip negara hukum dan persamaan di hadapan hukum itu satu prinsip yang didasarkan pada azas konstitusional yang diatur dalam konstitusi Indonesia. Dan kemudian dalam pasal 65 Undang-Undang TNI juga dilakukan. Jadi upaya memproses dalam satu peradilan umum adalah upaya untuk membawa konstitusi kita menjadi lebih tegak dan lebih benar gitu. Nah ini yang harus dilakukan oleh pemerintah, ya, ini menegakkan konstitusi dengan membawa kasus-kasus ke dalam satu peradilan umum siapapun dia yang melakukan kejahatan termasuk oknum anggota TNI. Yang kedua ada presiden dalam beberapa pengalaman sebelum ini, beberapa kasus-kasus yang terjadi baik itu di Papua ataupun di Yogyakarta, beberapa kasus lainnya, kecenderungan menghukumnya seringkali menghasilkan satu penghukuman yang ringan. Nah, ini yang kemudian menimbulkan problematik kejahatan pidana dengan hukuman yang ada di dalam KUHP kemudian jauh lebih rendah dalam satu proses peradilan militer. Ini yang disebut bahwa mekanisme peradilan militer. Tapi bukan, maaf saya potong, tapi bukankah komitmen dari Panglima sendiri sudah tegas mengatakan hukuman terberat adalah hukuman mati atau seumur hidup? Saya menghormati sikap Panglima TNI yang cukup tegas di dalam memproses ini dan meminta agar proses peradilan ini dilakukan dengan hukuman yang tegas dan keras gitu. Tetapi persoalan kita adalah proses ini akan berjalan masih panjang ke depan karena proses persidangan kan kemudian akan melakukan proses tahapan-tahapan yang panjang. Kita menginginkan kepastian kepada korban dan keluarga korban bahwa mereka mendapatkan transparansi, akses informasi, akuntabilitas dalam proses peradilannya dan mekanisme peradilan umum jauh lebih tepat gitu. Tapi kalau kemudian ini menjadi satu persoalan yang rumit, tentu kita harus menegaskan bahwa pemerintah dan presiden bisa menegakkan ini dengan memerintahkan kepada Panglima agar proses peradilannya fair and trial. Pak Araf, kalau memang nanti prosesnya sesuai kewenangannya saat ini kan memang ada di peradilan militer. Jika memang tetap ada di peradilan militer, apakah ada kekhawatiran tertentu yang sekiranya bisa menjadi sorotan Anda? Ya, pengalaman selama ini proses peradilan militer seringkali tertutup, tidak transparan, tidak akuntabel, akses informasi terbatas, ruang kuasa hukum terbatas, dan hak kuasa hukum juga menjadi terbatas. Sehingga kemudian ini menjadi problematik gitu. Belum lagi kemudian ankum, atasan yang berhak menghukum juga menjadi masalah gitu. Nah dalam konteks itu maka peradilan militer memang sejak awal didesain pada era 97 ketika Soeharto mau jatuh itu untuk menjadi sarana impunitas kekebalan bagi rezim Soeharto dan oknum-oknum anggota militer pada masa Orde Baru sebagai sarana untuk melindungi mereka gitu. Oleh karena itu Undang-Undang 319 tentang peradilan militer memang sudah tidak sesuai dengan semangat reformasi. Karena itulah tetap PR mandat rakyat Mbak di dalam Tata MPR nomor 7 2000 harus DPR dan pemerintah mereformasi Undang-Undang Peradilan Militer 7.